We shall kill them all. Kelompok Spartacus sekarang berada di atas bukit, sudah berhari-hari terjebak. Mereka mulai kelaparan. Tiba-tiba Gannicus mengabarkan Nemetes dan orang-orangnya turun ke bawah, ingin menerobos pasukan Romawi, mau mencari makanan. Tentu saja, pasukan Romawi sudah berjaga. Dengan mudah, mereka mengalahkan sekelompok kecil orang-orang ini. Untungnya, di saat yang tepat, Spartacus dan teman-temannya datang menolong mereka. Namun, tindakan ceroboh Nemetes berakibat fatal. Saat ini, Mira mendapat luka yang sangat serius. Spartacus dengan terpaksa harus tetap kembali, karena begitu banyak pasukan sudah berjaga di sekitar mereka. Sekembalinya di atas bukit, Spartacus berusaha untuk menyelamatkan Mira. Akan tetapi, Mira telah tewas. Mereka semua terdiam, karena mereka tahu Mira sangat berarti bagi Spartacus. Kemudian, Spartacus yang emosi. Was it worth her life to make a attempt to save your own? Stay fucking ground. Akan tetapi, Nemetes mengatakan, ini semua disebabkan karena Spartacus. Dia telah membawa mereka kepada kematian. Sejak Spartacus memutuskan mengarahkan mereka ke atas bukit, di mana tidak ada makanan di atas sini, dan mereka semua sudah kelaparan. Legatus sekarang mendiami kuil yang dulu ditempati Spartacus. Asyur memberikan laporan tentang penyerangan ini. Awalnya, Legatus menyangka Spartacus sudah begitu putus asa sampai dia memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang pasukan yang berjaga. Akan tetapi, Asyur memberitahukan yang sebaliknya. Menurutnya, bukan Spartacus yang memerintahkan mereka. How did he appear? Deadly. Mendengar kata-kata dari Asyur, Legatus memutuskan dia akan kembali menunggu sampai Spartacus dan orang-orangnya menjadi lemah karena kelaparan, dan saat itulah mereka akan menghabisinya. Di suatu jalan, Ilitia sedang bersama dengan teman seperjuangannya, Lucretia. Ilitia sekarang sudah berbaikan dengan Legatus, dan dia berniat untuk mengunjunginya. Tidak hanya itu, Ilitia juga berniat mau membantu Lucretia untuk menghilangkan masalah yang dihadapinya, yaitu menghilangkan Asyur dari hidupnya. Reveal intentions and see them embraced. Di kemah Legatus, Asyur mulai berkata-kata manis di depan orang-orangnya, memberitahukan setelah urusan Spartacus selesai, dia akan mendapatkan rumah dari Batiatus, tempat di mana dia akan menjadi pemilik dan melatih gladiator terhebat di negeri ini. Dan saat itu, dia akan menjadikan mereka, anak buahnya, menjadi dewa di dalam arena, dengan minuman dan wanita sebagai imbalannya. Akan tetapi, omongannya terhenti karena Ilitia tiba di tempat ini dengan Lucretia bersamanya. Asyur menatap Lucretia penuh harapan. Ilitia memberitahukan Legatus, tujuannya datang menemuinya. Anaknya akan segera lahir, dan Ilitia ingin pewaris dari Legatus dilahirkan di kota Roma, dengan Legatus ada di sebelahnya. Namun, Legatus tidak tahu berapa lama Spartacus akan menyerah dan turun dari bukit itu. Akan tetapi, Ilitia ingin Legatus untuk segera menghabisi Spartacus. A white man Capu. I'm prepared to celebrate the birth of our child in the arms of Mother Rome. Sebelum Ilitia kembali ke Capua, dia memberikan sesuatu kepada Legatus yang ternyata di dalamnya berisikan sebuah gelang milik dari Sepius. Ilitia menyesatkan Legatus. Pelayannya pernah melihat Asyur memakaikan gelang ini kepada Sepia, dan karena itulah Sepia tahu siapa pembunuh kakaknya yang sebenarnya. Legatus mulai termakan kata-kata Ilitia. Dia menjadi percaya. Namun, Legatus juga beranggapan Lucretia ikut andil dalam masalah ini. Legatus menekankan Ilitia. Lucretia juga harus dihabisi. You are my husband.
And I, dutiful wife. Asyur berkata-kata kepada Lucretia betapa dia merindukan pelukan hangat darinya, dan sebentar lagi dia akan menjadi istrinya. Kemudian Ilitia keluar dari tempat Legatus, tersenyum kepada Lucretia. I long to greet the day. Tak berapa lama, Legatus memanggil Asyur, langsung memperlihatkannya gelang dari Sepius. Legatus berkata, Asyur tidak dapat membodohinya. Akan tetapi, Asyur tidak mengerti akan maksud dari Legatus. Legatus berjalan ke arahnya, menatapnya, sambil mengutarakan, Asyur telah mengkhianatinya. Seperti yang dikatakan Ilitia, Asyur seperti ular yang hanya ingin mencari keuntungan, sampai akhirnya dia bekerja sama dengan Sepia untuk menghabisinya. I have had my fill of serpents' tongue. Keadaan menjadi memanas. Orang-orang Asyur telah bersiap untuk melindunginya. Sampai kemudian Asyur berkata kepada Legatus, entah dari mana dia mendengar semua ini. Dan bagi Asyur, Legatus telah melakukan kesalahan yang besar. Lalu Asyur menawarkan kepada Legatus, lebih baik saat ini Legatus membiarkan dia pergi bersama anak buahnya dengan tenang, agar tidak ada perselisihan lagi. Namun, I'd make better offer. Asyur tidak menduganya. Legatus menjanjikan tanah dan juga uang kepada anak buah dari Asyur jika mereka mau setia mengabdi kepadanya. You fucking cunts. Legatus ingin memberikan Asyur kesempatan untuk membuktikan kesetiaannya. Dan ternyata Legatus menginginkan Asyur pergi menemui Spartacus, memberikan pesan kepadanya. Tentu saja Crixus langsung marah ketika dia melihatnya. Akan tetapi Spartacus ingin Asyur untuk menyelesaikan niat dari kedatangannya. Asyur mulai menjelaskan. Legatus mulai bosan dengan semua ini. Dia menawarkan mereka. Legatus akan membiarkan mereka hidup dengan syarat jika mereka mau meletakkan senjata mereka dan mengucapkan sumpah setia kepadanya. As slaves? Yes. As slaves.